Oke semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur detail usernya berdasarkan username-nya. Nah, jadi pada saat kita mengarah ke detail dari usernya, nah di sini kita akan menampilkan data dari user, dari informasinya seperti biodata, username, dan seterusnya. Dan kita juga tampilkan untuk berapa banyak postingan dan juga berapa banyak bookmark yang dibuat dari user tersebut. Nah, jadi kita ambil berdasarkan parameter yang ada di URL-nya yang ada di sini. Nah, dan juga kita coba buat untuk fitur profilnya ini, yang nanti mengarah ke halaman detail profil yang kita gunakan login, yaitu Reski99 ini. Nah, di sini kita langsung coba buat. Pertama kita buat dulu untuk routingnya. Kita masuk ke dalam codingan. Kita buka bagian home layout. Di home layoutnya, di sini kita ambil dulu untuk data user dari storage kita. Sini kita bisa masukkan langsung cons sama dengan use outstore. Di sini kita coba ambil untuk state-nya. Sini state, panah state. Nah, kita ambil data user yang kita gunakan login. Nah, selanjutnya di dalam URL profilnya yang ini, kita coba ubah. Kita buat dia jadi link. Ini penutup linknya. Dan kita arahkan to ke slash user, kemudian slash. Di sini kita pakai backtick. Ambil data user titik username. Nah, kemudian linknya juga kita masukkan ke tampilan tablet yang ini. Di bawah ini tutupnya. Dan satu lagi yang tampilan mobile yang ini. Yang ini berarti yang user circle yang ini yang kita atur. Kita tutup di sini. Oke, kita cek dulu apakah rutenya jalan atau tidak. Kita klik profile. Oh ya, di sini salah, harusnya usernya tidak perlu. Nah, berarti di sini slash usernya kita bisa hapus. Dan yang ini juga sama yang ini. Kita coba lagi. Kita back dulu. Kemudian masuk ke profile. Nah, sini bakal masuk ke user profile yang kita gunakan login, yaitu Reski99 di URL-nya. Nah, beda dengan yang ada di sini. Dia masuk ke Ayu25. Nah, selanjutnya kita coba implementasikan endpoint yang ini. Kita ambil user berdasarkan username-nya. Nah, jadi untuk endpoint itu slash user, kemudian parameter username yang kita dapat di dalam URL-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kita langsung coba masuk ke dalam codingan. Kita masuk ke halaman detail user view. Nah, pertama di sini kita coba ambil dulu untuk data usernya berdasarkan parameternya. Di sini cons params sama dengan use params. Kita harus import dari liak router. Kemudian kita buat state untuk tampung nilainya nanti. Di sini cons user data, set user data. Kita gunakan use state. Kemudian kita buat juga untuk fitur loadingnya. Loading, set loading. Dan kita coba ambil datanya dari endpoint yang ada di dalam backend-nya. Di sini cons get user profile sama dengan asing panah. Pertama kita set dulu loadingnya bernilai true. Ini loadingnya kita kasih nilai false. Defaultnya yang user data kita buat dia bernilai 0. Nah, ini kita atur untuk set loadingnya, kita ubah jadi true.
Kemudian kita gunakan try and catch, and finally. Selanjutnya, di sini kita set loadingnya bernilai false, supaya loadingnya tidak jalan terus. Nah, kemudian di catch-nya kita log saja errornya. Kalau terjadi error, kemudian di try, kita coba ambil datanya. Sini const data sama dengan custom API. Dan jangan lupa kita wait. Di sini titik, gunakan method get. Nah, URL yang dijalankan yaitu URL yang ini, /user, kemudian parameter username-nya. Jadi di sini kita bisa gunakan backtick /user. Nah, di sini kita bisa ganti berdasarkan parameter yang kita ambil. Kita ambil parameternya bernama username. Nah, ini sesuai dengan yang ada di rute yang kita buat. Nama parameternya bernama username. Nah, kemudian kita coba log saja dulu. Kita log detail user, dari data, titik data. Atau kita tampilkan datanya saja dulu. Kemudian kita gunakan use effect supaya ke render get user profile kita. Sini use effect. Mana? Kita coba jalankan get user profile dari user kita. Kemudian kita coba testing dulu apakah kita dapat datanya atau tidak. Masuk ke dalam web browser. Kita reload. Kita coba inspect console. Nah, di sini kita dapat datanya. Data dari user kita, cuma dia ke render terus karena kita buat lu masukkan di sini. Nah, di dalam sini kita ambil saja berdasarkan parameter username-nya. Jadi setiap parameter username-nya itu berubah, dia akan render ulang fungsi get user profile kita. Ini kita coba testing lagi, reload. Nah, di sini cuman render sekali. Nah, di sini. Nah, di sini untuk datanya yang bisa kita bisa ambil data dari biodata, kemudian email, follower count, kemudian full name, image, post count, dan juga data feeds-nya. Data feeds-nya berupa data juga di sini ada caption, comment count, created ad, ID, image, dan like count-nya. Dan bagian bookmark-nya juga sudah ada. Nah, di sini kita bisa screenshot dulu sebagai referensi apa saja yang kita tampilkan nanti di bagian front end-nya. Di sini dia masuk ke data, habis itu data. Nah, ini kita bisa screenshot. Oke. Nah, pertama kita coba tampilkan dulu untuk info dari profilnya. Dari username, jumlah postingan berapa, jumlah follower berapa, jumlah following berapa. Kemudian di sini username-nya dan di sini biodatanya. Kita langsung masuk ke codingan. Nah, di sini berarti kita atur di bagian bawah sini. Tapi sebelum itu kita tampung dulu data kita masuk ke dalam state-nya, yaitu user data ini. Nah, tadi dia masuk ke data, titik data. Kemudian kita set user datanya. User data, delay-nya ambil dari data, titik data. Dan di bawah kita coba buat kondisi untuk loadingnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa buat fragment. Kita tutup setelah penutup main-nya. Dan di sini untuk loadingnya kita copy saja dari home view. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk fitur loadingnya. Kita bisa copy. Masuk ke detail user view. Kita paste ke sini. Nah, di sini kita tutup. Dan kurung awal tutupnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia loading dulu. Habis itu tampilkan main-nya. Nah, untuk bagian main-nya kita tampilkan untuk info dari usernya. Pertama, kita coba tampilkan dulu untuk bagian avatarnya. Nah, untuk avatarnya di sini kita bisa buat untuk pemanggilan nilainya. Tapi di sini ada data juga atau ada user juga yang tidak ada image-nya atau image-nya berisi bernilai 0.
Nah, di sini saya sudah download untuk image user yang ini. Ya, nanti kita tampilkan kalau usernya belum ada profilnya atau belum ada foto profilnya. Kita gunakan gambar yang ini. Ini kita perlu import dulu gambarnya. Import user profile from titik slash masuk ke aset, kemudian slash image slash user.png untuk nama filenya sesuai dengan yang ada di sini, user.png. Nah, kemudian di dalam image-nya ini, yaitu untuk menampilkan avatar, kita tinggal buat kondisi. Ya, sini kita cek kalau user datanya ada dan user datanya itu ada image, maka di sini kita tampilkan data image-nya. Tapi kalau tidak ada, kita tampilkan user profile. Nah, data image-nya ambil dari mana? Itu ambil dari sini. Yang ini, avatarnya. Yang bagian image. Nah, di sini kita cek dulu profilnya tampil atau tidak. Ini profil dari Just Coding. Kita bersihkan dulu konsolnya, kemudian kita reload. Nah, ini baru tampil. Nah, di sini ada error kayaknya. Nah, di sini baru tampil. Ternyata kita perlu reload halamannya. Ini untuk gambar user yang sudah ada avatarnya. Nah, ini yang belum ada. Tampilannya cuman image seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan untuk info user yang lain. Kayak ini kita ganti jadi full name. Kemudian post count, follower count, following count. Ini untuk username dan juga di bawah ini bio-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Berarti di sini untuk info user. Nah, pertama kita tampilkan dulu untuk bagian yang ini. Ya, ini kayaknya kita tampilkan saja untuk bagian full name. Berarti di sini user data titik full name. Nah, kemudian bagian di sini kita tampilkan untuk user data titik post count. Dan kayaknya kita bisa gunakan di sini tanda tanya untuk optional. Karena kalau tidak, biasanya kalau kita reload dia bakal terjadi error. Nah, untuk yang di sini kita coba tampilkan yaitu bagian following count dan juga follower count-nya. Kita coba tampilkan. Sini user data titik follower count. Dan yang di bawah ini untuk jumlah following-nya. Ini following count. Nah, kemudian yang di bawah yaitu untuk biodata. Yang di sini kita tampilkan untuk username. User data titik username. Kita kasih tanda tanya. Nah, kemudian yang ini untuk biodata. Nah, untuk biodata ini juga kita buat lebih unik karena ada user juga yang belum ada biodatanya. Berarti sini user data titik bio. Kemudian sebelumnya kita tampilkan dulu jika user datanya ada dan jika user data bio-nya ada, maka kita tampilkan user data titik bio. Tapi selain itu kita tampilkan di sini belum ada biodata. Belum ada biodata. Ini kita coba cek dulu tampilannya. Di sini tampil untuk full name kita, Rizky Putra Edit. Di sini postingannya 8, followernya 0, followingnya 2. Nah, ini untuk username-nya dan di sini untuk bio-nya. Ini juga jalan kalau yang di sini. Ini juga jalannya datanya. Usernya itu Ayu Dewi, full name-nya, kemudian postingan ada 4. Follower 1, following tidak ada. Ini username-nya. Kemudian di sini belum ada biodata karena user Ayu ini belum ada biodatanya. Nah, selanjutnya yang perlu kita atur bagian yang ini. Jadi kalau user yang kita gunakan login itu adalah profil kita sendiri, maka kita tampilkan icon settingnya ini. Tapi kalau bukan berarti kita tampilkan
untuk menu follow-nya. Nah, ini kita coba masuk ke dalam codingan lagi. Nah, pertama kita ambil dulu data user dari storage-nya. Nah, ini sama dengan yang ada di home layout. Yang ini. Kita coba tampilkan di sini. Kemudian kita tinggal buat kondisi. Kondisi untuk bagian follow dan juga untuk tombol settingnya. Berarti yang ini. Sini kita bisa buat kondisi, ya jika user dan user datanya ada, dan kita buat perbandingan, ya jika user yang kita gunakan login, ID-nya sama dengan user data, ID-nya. Maka kita coba tampilkan data icon settingnya. Nah, selain itu, kita tampilkan data button follow-nya. Nah, ini kita cek. Kita reload. Nah, di sini ada error out storage-nya tidak ditemukan karena kita belum import. Kita import dulu. Oke, kita reload. Nah, ini tampil datanya. Jadi sini kalau user yang kita gunakan login, yaitu profile kita, maka sini tampil icon setting. Tapi kalau tidak, dia cuma tampil icon follow-nya. Nah, ini sudah aman untuk bagian data biodata kita atau informasi usernya. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan untuk postingannya di sini. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu untuk bagian bookmark dan juga postnya ini. Kita buat dia berupa stat. Jadi kalau kita pilih ini tampil postingan kita. Kalau kita pilih ini tampil yang bookmarknya. Dari yang ada di sini ada bookmark, ada post. Nah, ini kita coba kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama untuk mengubah nilainya kita butuh pembuatan dari statenya. Di sini kita buat statenya dulu. Di bawah sini kita buat di sini cons is post, apakah dia sudah ngepost atau apakah kita masuk ke halaman postnya atau tidak. Kemudian untuk ubah nilainya set is post sama dengan use state, kita buat dia bernilai true secara default. Jadi secara default dia tampilkan semua postnya atau di halaman post. Nah, kemudian kita tinggal implementasikan ke dalam codingan kita. Kita masuk ke bagian bawah, yaitu untuk tab menunya. Nah, ini tab menu. Nah, di sini kita coba buat berdasarkan state-nya pada saat kedua buttonnya ini diklik. Nah, jadi kita tinggal buat on click di sini, on click. Pada saat diklik, kita coba ubah di sini set is post-nya bernilai true. Ini kita buat berupa allow, kemudian panah, kemudian tutup. Seperti ini. Nah, tapi untuk bagian yang bookmark-nya ini kita buat kebalikannya. Kita buat dia bernilai false. Berarti di sini kita bisa copy event on click-nya ke sini, tapi dengan nilai yaitu false. Kemudian untuk bagian grid yang ada di sini kita coba komen dulu. Komen dengan cara Ctrl slash. Ctrl slash. Di sini kita coba tampilkan nilainya, yaitu H1 is post. Kita buat kondisi sederhana. Di sini kita buat dia post. Selain itu dia bookmark. Bookmarks. Oke, kita cek. Kita reload. Nah, di sini post. Kalau kita klik yang ini, dia bakal bernilai bookmark. Cuma di sini kita atur juga untuk styling di garis bawahnya ini. Jadi kalau kita pilih berarti yang tergaris bawah yang bagian postnya. Kalau kita pilih bookmark berarti yang tergaris bawah bagian bookmarknya. Ini kita masuk ke dalam codingan, kita buat kondisi untuk bagian kelasnya. Yang ini.
Nah, untuk kondisi kelasnya, kita tinggal buat di sini berupa kurung kurawal. Kemudian dalam kurung kurawalnya, kita masukkan ke dalam sebuah backtick, backtick, backtick. Kemudian di sini kita buat jika isPost-nya bernilai true, maka kita coba masukkan border bawah dan juga border white-nya. Berarti kita ambil yang ini, border bawah dan border white, masuk ke sini, berupa string. Selain itu kita buat di sini teksnya berubah jadi gray 400. Seperti ini. Nah, kemudian yang di bawah kita copy. Nah, ini kebalikannya. Kita buat di sini bernilai not. Jadi tanda seru kemudian isPost. Kita cek. Nah, ini kalau bookmarknya aktif, dia tergaris bawah, tapi kalau postnya aktif, postnya yang tergaris bawah. Ini kita kasih juga untuk cursor pointer di bagian buttonnya. Di sini cursor pointer. Yang di bawah juga cursor pointer. Jadi ada kursornya berupa pointer. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan nilainya di sini dari postingan sama bookmarknya. Kita coba atur di dalam gridnya sekarang. Di dalam sini kita bisa hapus. Kita buat dulu untuk kondisinya. Di sini jika isPost-nya bernilai true, maka kita bisa tampilkan. Kita buat fragment. Yang mana untuk fragmentnya kita buat dulu kondisi. Jika user data titik postnya ada, dan jika user datanya ada atau sudah terisi, dan kemudian di sini kita tinggal buat dan jika user datanya postnya itu berupa array, kita bisa gunakan sini length, maka nah kita bisa tampilkan untuk looping yang ini. Ini kita bisa copy, kita paste ke sini. Nah, ini harusnya bukan dalam kurung tapi tanda tanya. Dan di sini kita buat dalam kurung. Dalam kurungnya kita masukkan ini ke dalam. Nah, selain itu, maka kita tampilkan H1. Kita kasih class name terlebih dahulu, kita styling. Sini teks XL. Kemudian teks center. Font semi bold. Kita masukkan di sini belum ada post. Kemudian di bawahnya, berarti yang ini untuk fitur bookmarknya. Yang bookmarknya kita bacain dulu H1. Bookmark. Kita cek dulu. Masuk ke web browser. Kita reload. Nah, sini belum ada post. Kita cek dulu. Jadi endpoint yang kita terima itu yang ini ya, post pakai S terakhirnya. Berarti di sini post. Nah, di sini juga post. Nah, kemudian di sini karena lebih dari satu, kita coba looping di sini datanya. Nah, berarti di sini kita bisa looping. Kita buat fragment lagi. Kita masukkan div-nya ini ke dalam fragment. Kita looping. Loopingnya berarti di sini user data titik post titik map. Kita looping datanya. Kita ambil data post dan juga indeksnya, yaitu key-nya. Di sini kita masukkan dalam kurung lagi, kemudian panah. Dalam kurung, kita masukkan div kita, masuk ke dalam. Nah, kemudian untuk key-nya, kita masukkan dari indeksnya yaitu key. Nah, kemudian untuk image-nya, kita masukkan dari post titik image.
yang kita looping file datanya. Nah, ini kita cek tampilannya. Nah, ini gambarnya masih kita load dulu. Nah, ini tampilannya sudah tampil untuk gambar kita. Nah, begitu pun juga dengan user Ayu. Kalau kita reload, nah tampil untuk postingannya atau feeds yang dia buat. Nah, selanjutnya kita buat untuk bookmark sekarang. Yang ini. Nah, untuk bookmark berarti dia masuk ke yang ini, bookmarks. Ini kita coba masuk ke codingan. Di sini kita bisa copy yang ada di atas. Yang ini sampai di sini. Kita coba paste di dalam bookmarknya. Kemudian di sini kayaknya ada yang kelebihan di datanya. Kita harus gunakan fragment untuk fragment di bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan nilai-nilainya. Nah, di sini untuk bookmarknya dia masuk dulu ke, kita cek lagi. Jadi masuk ke data, habis itu bookmarks. Nah, di sini kita tinggal ganti ke bookmarks. Kita scroll lagi ke bawah. Yang ini kita ganti ke bookmarks. Bookmarks. Nah, kemudian yang ini jika bookmarksnya tidak ada, ini bookmarks. Nah, kita masukkan di sini belum ada bookmark. Nah, selanjutnya kita looping. Yang kita looping itu dari bookmark. Kemudian di sini kita sebut saja namanya book. Sini book, image. Kayaknya dia masuk lagi ke post. Jadi book. Untuk setiap bookmarknya kita ambil postingannya, kemudian tampilkan gambarnya. Kita cek. Nah, ini bookmarknya tampil dari user Reski Putra. Nah, tapi kalau yang tiada bookmarknya, nah tampil di sini belum ada bookmarks. Di sini kita berhasil untuk buat detail dari usernya dari fitur endpoint yang ini kita implementasikan.